Sobat Hijau, kembali lagi bersama PJ di sini. Tentunya tandanya kita akan ngabuburit di hutan. Hari ini PJ senang banget karena PJ lagi berada di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Tuh kalian denger kan barusan tuh ada pesawat lewat. Ini tuh deket bandara guys, tapi di sini tuh kalian lihat kan betapa lebatnya hutan mangrove ini. Tuh, sesuai dengan tema kita hari ini tentunya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol soal mangrove. Nah, kayaknya bintang tamu aku mana ya? Kayaknya udah datang dari sana. Makanya ikutin PJ terus ngabuburit di hutan. Let's go! Ya. Halo! Halo. Hai, ini Hai. dia bintang tamu kita, Sobat Hijau. Di sini ada Mas Andi dan juga ada Ayusa. Hai, kita sapa dulu Sobat Hijau yang ada dimanapun berada. Selamat sore. Nah, Sobat Hijau, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan tema hari ini adalah mangrove, solusi sehat untuk diri dan juga alam. Sobat Hijau, kalian masih ingat nggak sama wanita cantik yang waktu itu di G20 kemarin? Dia itu memandu para pemimpin negara pada saat penanaman mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. Pasti udah pada tahu kan? Shelter and nurseries for fish and other water species. Di sini sudah ada Putri Indonesia Lingkungan 2020, Ayusa. Nah, Sobat Hijau, di sini juga sudah ada Mas Andi dari Direktorat RPDM. Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK. Terima kasih loh udah datang ke sini ngabuburit bareng sama Sobat Hijau juga. Aku penasaran dulu nih, pengen nanya sama Ayusa. Sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2020. Sampai hari ini, aku pengen tahu nih ya. Udah nanam berapa pohon sih sampai hari ini? Ayo. Dites, dicek. Aku inget-inget lagi sama KLHK aja, seenggaknya aku penanaman mungkin udah maybe lebih dari dihitung setengah. Ya, I think around like maybe 10 times. Wow, udah lumayan Kalau banyak. sama kegiatan-kegiatan lain, kalinya ada banyak. Cuma jumlah pohonnya, karena kita kan nanamnya rame-rame. Ya. Jadi mungkin 2 ribuan kali ya kita. Sekali nanam pasti di acara itu langsung banyak ya ininya. Benar. Tuh, nah inilah Putri Lingkungan. Tapi jangan salah, PJ juga kemarin sempat nanam karena dapat bibit gratis dari KLHK. Jadi aku waktu itu dapat Mas, bibitnya bibit alpukat. Aku pernah juga nanam alpukat. Iya. Jadi aku dapat bibit alpukat, jadi aku udah nanam di rumah. Apakah aku sudah bisa disebut Putri Lingkungan? Tentu belum. Ayusa aja, PJ nggak usah. Oke, Mas Andi, di G20 kemarin itu KLHK tuh punya pesan penting. Mangrove Indonesia untuk dunia. Itu maksudnya apa sih, Mas? Ya, jadi Mangrove Indonesia untuk dunia itu artinya bahwa mangrove Indonesia itu penting buat dunia. Kenapa menjadi penting? Pertama gini, dari luasan saja ya. Mangrove kita itu luasnya 3,3 juta hektar. Itu kalau dilihat tuh 20-23% mangrove di dunia itu ada di Indonesia. Gitu. Bahkan kita punya spesies tuh jumlahnya jenisnya hampir 100. Yang berikutnya lagi adalah kenapa mangrove Indonesia itu penting buat dunia. Karena ada penelitian yang menyatakan bahwa mangrove itu bisa menyimpan karbon 2-3 kali lebih banyak dibanding hutan tropis biasa. Dan Indonesia saat ini menyimpan 3,1 juta ton karbon dunia. Kemudian yang berikutnya nih, kita tuh sudah punya sejak lama program rehabilitasi mangrove. Gitu. Dan bahkan saat ini kita punya program rehabilitasi mangrove terbesar di dunia yang kita sebut M4CR, Mangrove for Coastal Resilience, mangrove untuk ketahanan masyarakat pesisir. Jadi itu kita punya target 75.000 hektar sampai 4 tahun, sampai 2024 di 4 provinsi.
Ternyata mangrove ini juga ya, aku baru tahu ternyata manfaatnya tuh ternyata banyak banget. Nah, aku mau tes nih Kak Ayusa nih. Waduh. Ayusa kan udah memandu para ini loh, pemimpin negara loh untuk menanam mangrove. Iya, petinggi dunia. Udah diajarin kayaknya waktu itu menanam mangrove. Aku pengen tahu nggak nih fungsi sama perannya mangrove tuh apa aja? Oke, ini pop quiz ya? Pop quiz. Oh, Tada! aku di tes pengetahuan Putri Indonesia aku. Sombong amat. Oke, kalau setahu aku ya of course Mas Andi nanti kalau ada yang kurang atau ada yang salah bisa ditambahkan. Mangrove tuh fungsinya banyak banget. Jadi ada fungsi ekologis sebagai habitat dari so many species of plants, of animals, reptiles, fish, mammals yang memang berkembang biak, terus juga hidup dan mencari makan di kawasan hutan mangrove ini. Setelah itu mangrove juga punya kemampuan untuk store dan menyaring logam ya, correct me if I'm wrong. Jadi pollutants sebelum pollutants dari darat itu lepas ke perairan, jadi bisa kayak ada filternya ya through having this mangrove. Nah itu fungsi ekologisnya. Tentu selain itu banyak banget fungsi mangrove lainnya seperti fungsi fisik untuk menjaga daerah pesisir dari abrasi, dari bahkan dari tsunami, dari pasangnya air, abrasi, benar. Jadi it's like a fort gitu. Jadi sebagai benteng pertahanan. Dan I think what's very very interesting adalah fungsi mangrove yang ekonomis dan juga culturalnya. Jadi a lot of people itu orang-orang pesisir mereka mendapatkan mempunyai mata pencaharian dari hutan mangrove sendiri. Ada yang di sini ada yang memang bekerja di wilayah mangrove, ada yang bekerja dari membuat kerajinan, membuat bahan pangan, ada pesawat lewat lagi, boleh dihitung ya teman-teman, bantu kita hitung udah berapa Nanti pesawat. dihitung ya, ada berapa pesawat lewat selama podcast ini. Iya, jadi I think it's very cool how mangrove itu bisa memberikan sumber penghidupan untuk masyarakat yang juga ya, ada di sekitar sana. Dan bukan hanya itu, selain sumber mata pencaharian, tapi juga sumber pengetahuan as education center, learning center, dan tempat untuk melakukan ecotourism, which is an example of what we're enjoying right now. Katanya kalau di sini bisa ini ya Mas ya, bisa kanu gitu ya. Iya, bisa foto-foto viral, bisa pre-wedding foto-foto. juga. Tuh, Sobat Hijau. Di sini tuh bisa jadi salah satu alternatif destinasi wisata kalian. Kan di sini bagus banget. Ih, berarti Ayusa lulus nih. Dia jawabannya lengkap sekali. Bagus. Hebat. Terus aku mau tanya dong Ayusa, kemarin waktu di G20, bisikin dong ke kita. Ada pesan mangrove yang disampaikan Pak Jokowi untuk para petinggi negara. Ya. Itu apa tuh? Bisa nggak bisikin ke kita tuh tentang mangrove? Aja. Jangan, rada gedean dikit. Ya, oke. Oke, kalau kemarin yang aku tangkap ya pesan besarnya adalah benar mangrove Indonesia untuk dunia. Jadi we want to show the world that kita tuh punya this gem that is our mangrove forest yang punya peran sangat-sangat besar, bukan hanya untuk negara kita dari tadi fungsi-fungsi yang kita punya, tapi juga kontribusi yang luar biasa besarnya untuk dunia gitu. Dan I think a big message that Bapak Jokowi juga kemarin mau share adalah contoh dari Tahura kemarin di Bali yang ternyata 20 tahun sebelumnya itu hanya tempat tambak, ya kan? Oh Yang gitu, sekarang sebelumnya tuh tambak. udah jadi the mangrove forest that we saw during G20 yang begitu besar, begitu megah, sampai ada seeding centernya, sampai ada tempat pembibitan, tempat like a whole ecosystem of mangrove gitu. Jadi it shows that with the right amount of resilience, with the right amount of consistency, we can actually make a change in our environment gitu. Nah ini ngomongin soal ekosistem mangrove nih. Aku mau nanya Mas Andi nih. Mas Andi, gimana sih pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Indonesia? Ya, jadi when we talking about pengelolaan ekosistem mangrove, kita nggak cuma ngobrolin tentang rehabilitasi mangrove. Jadi mangrove itu tadi yang seperti disampaikan oleh Ayusa ya. Jadi mangrove itu nggak hanya punya
fungsi ekologi, tapi juga punya fungsi ekonomi. Jadi kita pengennya masyarakat tuh merubah pola berpikirnya. Jadi mangrove bisa kok dijadiin pewarna batik. Oh, bisa? Bisa. Bisa, Mas. Oh, tahu Bisa. nih. Kemudian ada kopi mangrove, ada teh mangrove, sirup mangrove ya. Di Bali tuh ada sirup mangrove, keripik, dodol, dan itu Wow, banyak potensi pasarnya tuh besar ya, karena peminatnya banyak gitu. Yang paling bisa sebagai contoh ya waktu G20 kemarin itu batik mangrove itu laku keras karena Oh, dia ya? sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat unik, sangat kekhasan Indonesia gitu ya, udah khas Indonesia, terus kemudian sustain lagi gitu ya, jadi orang pasti akan suka sih. Ternyata manfaatnya banyak banget ya, mangrove. Aku pikir kayak cuman ya Pohon gitu. pohon Pohon, gitu. iya. Aku pikir ya pohon untuk udara, ternyata banyak banget manfaatnya Sobat Hijau. Wow, keren banget nih. Berarti tentunya ekosistem mangrove itu harus dilindungi ya. Aku mau nanya nih Kak Ayusa, gimana sih kira-kira cara yang paling sederhana supaya kita tuh bisa melindungi ekosistem mangrove? Oke, kalau menurut aku, I think of course kita harus menjaga dari bibitnya ya. Iya. Jadi kita harus mengadakan bibit mangrove tersebut karena I don't think it's enough kalau kita cuma rely bagaimana mereka reproduce naturally. Jadi kita harus punya program yang bisa mengadakan bibit dan menjaga kualitas dan kondisi bibit itu Pertumbuhannya ya. benar pertumbuhannya. I think that's what we're doing in Bali kan, dan kita juga punya kayak the nursery Persemaian, centers ya, persemaian tempat-tempat yang kayak gitu. I think logically that's the best way. Tapi tentu it's not just up to the people who can do it, tapi masyarakat juga harus punya a sense of belonging dan a sense of involvement sehingga mangrove ini terjaga. Karena at the end of the day, kalau kita udah berhasil membuat mangrove ini tumbuh, yang akhirnya akan menggunakan, yang akhirnya akan menjaga, itu kan masyarakat juga. Jadi masyarakat memang harus diajak untuk bersama-sama punya rasa memiliki. Belonging. Jadi dengan cara mungkin more involvement of the community in the process of ecotourism, terus juga mungkin dimasukin ke kurikulum atau aktivitas di sekolah-sekolah untuk belajar ya. langsung dan melihat mangrove sehingga tertanam semenjak kecil rasa cinta terhadap mangrove dan produk-produk turunan mangrove yang sustainable ini. Ya. Berarti kalau itu aku setuju sih, kalau misalnya kita udah ada timbul rasa cinta, jadi kita kayak ada rasa memiliki, jadi kita akan melindungi dan merawat, jadi Apalagi sayang. kalau kita involve di penanaman bibit-bibitnya ya. Sekarang kan a part of ecotourism, banyak banget turis-turis yang bener-bener bisa datang untuk nanam bibit aja gitu. Jadi can you imagine kayak aku gitu, bayangin aku yang pernah nanam bibit, sekarang aku ngeliat mangrove, I'll never look at it the same way again Iya, gitu. iya, Karena aku karena, tahu it's my baby. My baby, gitu. apalagi lihat terus ternyata udah segini gini kayak anakku bukan anakku. Anakku bukan anakku. Jadi lebih happy ya Iya, rasanya ya. benar. Oh, oke. Pertanyaan terakhir untuk Mas Andi dan juga Ayusa. Gimana mangrove ini bisa menjadi solusi sehat untuk diri kita sendiri dan juga untuk alam? Sebenarnya tadi sudah dijawab sama Ayusa ya, bahwa si mangrove itu, si tanaman mangrove ini punya fungsi di bawah maupun di atas ya. Yang di atas tuh dia tadi yang apa, menyerap zat-zat berbahaya gitu ya, terus membuat air lautnya tuh menjadi lebih bersih gitu. Di atas juga begitu, karena secara alami kan mangrove itu melakukan fotosintesis ya. Jadi dia mengambil karbonnya, jadi kondisi cuaca di udaranya akan lebih bersih. Contohnya di sini nih, kita nih Sobat Hijau ada di tengah kota Jakarta ya sebenarnya, tapi kita nggak berasa lagi di Jakarta kan, karena udaranya bersih, tenang gitu ya, walaupun ada suara pesawat, tapi maksudnya tenang gitu ya gitu. Nah, dan apa namanya yang lagi tren juga sekarang kan semua orang, semua wilayah, semua kota itu bikin wisata mangrove. Jadi kan sekarang ini kayaknya manusia butuh healing. Butuh recharge, butuh apa ya, begitu ya, Iya, mencari betul. ketenangan gitu, dan gak usah jauh-jauh gitu. Di beberapa kota kayak di Jakarta, di Surabaya, di Balikpapan, Tarakan, Bali itu sudah ada hutan kota mangrove. Jadi dia fungsinya langsung udah jelas tuh fungsinya sebagai paru-paru kota.
mangrove tapi ya. Mangrove Di tapi paru-paru kota. bahkan kalau Ayusa sama Pija nih harus jalan-jalan ke Tarakan, ke Balikpapan di hutan kotanya tuh ada Ayo Kak Helaka ajak kita. ada ini loh, ada apa namanya bekantan. Iya, bekantan. Kita bisa lihat langsung bekantan gitu di depan kita. Kayak Di lucu hutan kota loh itu. tuh. Kapan lagi di hutan kota bisa lihat bekantan? Di mana Mas tadi di Tarakan Di ya? Tarakan ya. Wow, keren banget ya. Nanti kita tapi harus sama Mas Andi Boleh. perginya. Kalau di sini mungkin kita lihatnya apa ya? Biawak. Tadi aku lihat monyet, Monyet di sini. ya, monyet ya. Iya, bener. tadi di depan ada monyet. Lucu banget. Lagi berduaan gitu di sana. Iya, Monyet beneran nih. monyet beneran, bukan yang lain. berduaan tadi. Iya, tapi berduaan beneran. Tuh. Jadi Sobat Hijau, hari ini tuh seru banget ya kita ngobrolin soal mangrove. Kita jadi lebih tahu. Dan aku juga baru tahu ternyata Indonesia tuh apa ya, salah satu hutan mangrove yang terbesar juga ya. Luasnya paling luas. Luasnya paling luas dan itu tuh jadi paru-paru dunia juga karena aku baru tahu nih ternyata bisa menyerap karbon 3 sampai Karbon, ya. 2 sampai 3 kali lebih banyak daripada pohon dibanding hutan biasa. tropis biasa ya. Tuh. Jadi buat Sobat Hijau nih semua yang nonton, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus melaksanakan nih pesannya Pak Jokowi, ya nggak? Kita tuh bisa berpartisipasi dengan ikutan juga, saya mau menanam mangrove bisa, atau kita juga menjaga dan melindungi ekosistem mangrove gitu. Karena dia juga bisa menjadi solusi sehat untuk diri kita dan juga untuk alam. Oke, seru banget tadi ngobrol-ngobrol soal mangrove. Nah, sebelum kita usai ya, aku mau kasih challenge dulu untuk bintang tamu kita hari ini. Tidak ada di briefing. Oke, jadi PJ mau challenge nih untuk Mas Andi sama Ayusa untuk kasih kita pose seperti mangrove. Iya, pose seperti mangrove nanti. Ya, kayak apa? Oh, jangan di situ, jangan jauh, nanti di sini aja berdiri satu-satu, nanti biar Sobat Hijau yang menilai mana nih yang lebih mirip mangrove, langsung nanti komen di bawah ya. Oke, pose mangrove dalam 3, 2, 1. Salam mangrove. Oh, salam mangrove. Ih, jangan sama, nggak boleh sama. Aku terinspirasi. Oke, tadi Mas Andi gitu ya. Salam mangrove. Oke, sekarang Ayusa ya. 3, 2, 1. Oh, cantik sekali mangrove-nya. Wah, terima kasih. Cuma kita. Nah. Aku juga ya. Aku Oke. sebagai host ya udah. Ini Nggak mirip, PJ ya. Nggak mirip harus ulang. Oke, ini PJ. Sambil tunjukin yang mana? Ikutin yang mana? Ini yang di belakang sini. Salam mangrove. Nah. Nah, gitu kan. Seperti mangrove yang rimbun-rimbun itu. Wah, thank you so much. Untuk Mas Sandi dan juga Ayusa hari ini udah nemenin kita ngabuburit bareng sama Sobat Hijau. Dan ada yang lewat lagi, nanti Sobat Hijau komen ya. Waktu nonton ini podcastnya ada berapa pesawat yang lewat. Langsung komen di bawah. Ada hadiahnya dari Mas Sandi nanti. Langsung minta Mas Sandi ya. Dan aku mau terima kasih juga nih untuk Sobat Hijau yang udah nontonin kita ngabuburit di hutan. Kita mengucapin selamat berbuka puasa untuk Sobat Hijau. Dan jangan lupa untuk nonton episode ngabuburit di hutan selanjutnya. Bye!